Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Riman Hasan, NIM 202033195, Prodi PGSD, Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menerangkan apa itu gerhana. Sudahkah kalian mengetahui apa itu gerhana dan macam-macam gerhana? Simak video berikut agar kalian mengetahui apa itu gerhana. Apa itu gerhana? Pengertian gerhana. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Istilah ini umumnya digunakan untuk gerhana matahari ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, atau gerhana bulan saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Namun gerhana juga terjadi pada fenomena lain yang tidak berhubungan dengan bumi atau bulan, misalnya pada planet lain dan satelit yang dimiliki planet lain. Macam-macam gerhana berdasarkan posisi bumi, bulan, dan matahari dapat dibedakan menjadi dua macam gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. 1. Gerhana bulan. Gerhana terjadi karena terhalangnya cahaya matahari. Jika cahaya matahari tidak bisa mencapai bulan keseluruhan atau sebagian karena terhalang oleh bumi, dengan kata lain, bulan berada dalam bayangan bumi, maka peristiwa itu dinamakan gerhana bulan. Ada dua macam bayangan, umbra, bayangan inti, dan penumbra, bayangan tambahan. Jika kita berada dalam umbra sebuah benda, misalnya umbra bulan, maka sumber cahaya, dalam hal ini matahari, akan tertutup keseluruhannya oleh benda tersebut. Sedangkan jika kita berada dalam penumbra, sebagian sumber cahaya masih akan terlihat, seperti gambar di bawah ini. Bayangan umbra dan penumbra saat sebelum gerhana, namun demikian saat gerhana bulan total, meski bulan berada dalam umbra bumi, bulan tidak sepenuhnya gelap total karena sebagian cahaya masih bisa sampai ke permukaan. Musim gerhana. Gerhana terjadi saat bulan berada kira-kira segaris dengan bumi dan matahari, dan saat itu bulan berada di salah satu titik simpulnya. Dengan kata lain, gerhana bisa terjadi jika garis nodal searah dengan garis hubung bumi matahari. Bumi bergerak dengan arah A, B, C, D. Jika bumi berada pada posisi A dan C, maka saat bulan baru dan bulan purnama akan terjadi gerhana. Sedangkan saat bumi berada di posisi B dan D, tidak akan terjadi gerhana saat fase bulan baru atau purnama. Musim gerhana tidak tepat terpisah 6 bulan karena garis nodal sendiri bergeser dengan laju 19 derajat per tahun ke arah barat. Akibatnya, musim gerhana terjadi dalam interval yang lebih pendek, yaitu 173,3 hari, seperti gambar di bawah ini. Pada peristiwa gerhana bulan, kita mengenal 4 macam gerhana, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbral total, dan gerhana bulan sebagian penumbral. Perbedaan jenis-jenis gerhana bulan tersebut terletak pada bayangan bumi mana yang jatuh ke permukaan bulan saat fase maksimum gerhana terjadi. 1. Gerhana bulan total. Jika fase gerhana maksimum gerhana, keseluruhan bulan masuk ke dalam bayangan inti atau umbra bumi, maka gerhana tersebut dinamakan gerhana bulan total. Gerhana bulan total ini maksimum durasinya bisa mencapai lebih dari 1 jam 47 menit. 2. Gerhana bulan sebagian. Jika hanya sebagian bulan saja yang masuk ke daerah umbra bumi dan sebagian lagi berada dalam bayangan tambahan atau penumbra bumi pada saat fase maksimumnya, maka gerhana tersebut dinamakan gerhana bulan sebagian. 3. Gerhana bulan penumbra total. Pada gerhana bulan jenis ketiga ini, seluruh bulan masuk ke dalam penumbra pada saat fase maksimumnya, tetapi tidak ada bagian bulan yang masuk ke umbra atau tidak tertutupi oleh penumbra. Pada kasus seperti ini, gerhana bulan kita namakan gerhana bulan penumbra total. 4. Gerhana bulan penumbra sebagian dan gerhana bulan jenis terakhir ini, jika hanya sebagian saja dari bulan yang memasuki penumbra, maka gerhana bulan tersebut dinamakan gerhana bulan penumbra sebagian. Gerhana bulan penumbra sebagian biasanya tidak terlalu menarik bagi pengamat, karena tidak pada gerhana bulan jenis ini penampakan gerhana hampir tidak bisa dibedakan dengan bulan. 2. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi apabila bulan di antara bumi dan matahari. Bila hal ini terjadi, maka sebagian sinar matahari ke permukaan bumi tertutupi oleh bulan.
Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan dengan jarak 384,400 km adalah lebih dekat kepada bumi daripada matahari yang mempunyai jarak 1.049.600.000 km. Seperti gambar berikut. Gerhana matahari hanya dapat terjadi ketika bulan berada pada bulan baru dan ketika bulan berada di dekat salah satu simpul orbit. Adapun jenis-jenis gerhana matahari. A. Gerhana matahari total. Gerhana matahari ini ditutupi sepenuhnya oleh bulan disebabkan bulan berada di dekat bumi dalam orbit bujurnya. Gerhana total hanya dapat dilihat dari daerah permukaan bumi yang terkena bayangan umbra. Gerhana total sangat jarang terjadi. Mungkin seseorang hanya dapat menyaksikan sekali dalam seumur hidupnya. Gerhana matahari total sangat membahayakan mata. Ada beberapa cara untuk melihat gerhana matahari total dengan aman, di antaranya dengan menggunakan kacamata khusus atau lebih aman dengan melihat gerhana melalui TV. Seperti inilah contoh gerhana matahari total. B. Gerhana matahari sebagian. Terjadi apabila bulan hanya menutup sebagian dari matahari. Pada saat gerhana matahari sebagian, kita dapat langsung melihat ke atas tanpa takut merusak retina mata kita. Seperti inilah contohnya. C. Gerhana matahari cincin. Pada gerhana ini, bulan hanya menutupi sebagian daripada matahari dan cahaya matahari selebihnya membentuk cincin bercahaya sekeliling bayangan bulan yang dikenali sebagai cincin. Seperti inilah contohnya. Di sekeliling daerah tempat terjadi suatu gerhana matahari total ataupun suatu gerhana matahari cincin, selalu terdapat suatu daerah yang jauh lebih luas. Jika terjadi suatu gerhana matahari cincin, selalu terdapat suatu dalam penumbraan bulan. Kadang-kadang daerah gerhana matahari sebagian memanjang hampir 5.000 km pada setiap sisi jalur meramalkan gerhana. Pada saat ini, meramalkan gerhana dilakukan dengan bantuan komputer berdasarkan Saros. Saros yang berarti pengulangan adalah siklus gerhana yang telah dikenal oleh pengamat langit Babilonia kuno yang berkaitan erat dengan 3 macam periode bulan, yaitu periode sinodik, periode drakonik, dan periode anomalistik. Periode drakonik yaitu selang waktu 27,21 hari yang diperlukan bulan untuk kembali berada di simpul yang sama. Sedangkan periode anomalistik yaitu selang waktu 27,55 yang diperlukan bulan untuk satu kali mengorbit bumi dan kembali kepada jarak yang sama. Satu siklus Saros berasal dari Persesuaiba yang cukup dekat antara 223 kali periode sinodik, 223 kali 29,5306 hari, sama dengan 6.585,3238 hari, sama dengan 18 tahun 11 sepertiga hari, dengan 242 periode drakonik dan 239 periode anomalistik. Siklus ini bersesuaian pula dengan 19 tahun gerhana. Panjang 1 tahun gerhana yaitu waktu yang diperlukan matahari kembali ke salah satu simpul yang sama, 346,62 hari. Lebih pendek 18,63 hari dibandingkan dengan durasi 1 tahun sideris 365,25 hari yang menggunakan acuan bintang-bintang jauh sebagai regresi garis simpul. Sekian materi video kali ini yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan kalian di masa pandemik ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Cara mencegah COVID-19: 1. Mencuci tangan, 2. Menjaga jarak, 3. Memakai masker. Sekian, terima kasih.